Jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini, kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang bangun ruang sisi lengkung atau BRSL. Yang kita pelajari kali ini adalah volume kerucut. Sebelumnya, jangan lupa ya untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan. Tombolnya di sebelah kanan bawah. Klik lonceng untuk semua dan klik like videonya supaya Anda mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir. Kita mulai. Seperti yang sudah dipelajari pada video-video sebelumnya, bangun ruang sisi lengkung peta konsepnya seperti ini. Yang kita pelajari kali ini adalah volume kerucut. Berarti yang ini ya nak, kita kemarin sudah belajar luas permukaan kerucut, sebelumnya juga sudah belajar volume tabung dan luas permukaan tabung. Baiklah, kita akan belajar volume kerucut. Mengingatkan kembali, ini masih seperti yang kemarin, keliling, luas, dan triple Pythagoras ya. Kita sudah mengisi luas tabung, volume tabung, dan luas kerucut. Nah, kotak sesudahnya adalah nanti volume kerucut, luas permukaan bola, dan volume bola. Kita lanjut. Nah, ini kerucut di sekitar kita. Kalian sudah tahu ada Monjali, Tumpeng, Camping, Kon es krim, Rumah Adat, Baru Niang di Flores NTT. Kemudian juga ada kap lampu. Volume kerucut, misalnya ini ada kerucut, kemudian ada tabung yang tingginya sama. Jadi tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut ya. Tinggi tabung ini sama dengan tinggi kerucut. Kemudian jari-jari tabung sama dengan jari-jari kerucut. Nah, kemudian tabungnya ini terisi penuh air atau penuh pasir juga bisa ya. Kemudian nanti dituang ke kerucut ini. Perlu berapa kerucut? Nah, ternyata ketika dituang itu dia memerlukan, ini misalnya dituang yang pertama kali ternyata sepertiga dari sampai penuh ya, sepertiga dari tabung itu terisi. Kemudian ini kerucutnya dikosongkan lagi, tuang lagi 2/3 sampai penuh ya. Kemudian 2/3 dari tabung itu ternyata seperti itu ya. Ini 2 kali kerucut, ternyata 2 kali sepertiga atau 2/3 dari volume tabung itu dikosongkan. Jadi ternyata ketika kerucutnya dikosongkan lagi lalu diisi lagi dari tabung itu, ini kerucutnya sampai penuh, ternyata itu tabungnya kosong. Jadi satu tabung itu 3 kerucut. Jadi volume kerucut berapa volume tabung ya? Kalau volume tabung itu 3 kali volume kerucut, maka volume kerucut ya dibalik 1/3 kali volume ya. Jadi dikembalikan ya, lalu kita tulis di sini. Dari proses tersebut terlihat bahwa volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung. Kemudian kalian tahu ya, volume tabung itu pi r kuadrat T, berarti volume kerucut sama dengan 1/3 kali pi r kuadrat T. Atau kalinya kita hilangkan langsung saja, volume sama dengan 1/3 pi r kuadrat T. Begitu ya nak ya. Itu diingat-ingat, kita latihan soal ya. Ya, kita mulai nomor 1. Ini diketahui R-nya 6 ya nak ya. Oke, T-nya 8. Apakah kita perlu S? Tidak perlu ya, karena rumusnya V sama dengan 1/3 pi R kuadrat T ya. Oke, jadi volume sama dengan 1/3. Ini 3,14 ya, karena R-nya 6. 6 kuadrat berarti 6 kali 6. T-nya 8. Kemudian ini bisa disederhanakan ya. Ya, jadi ini 3,14 kali 2 kali 6, 12 kali 8. Ya, 96 ya. 3,14 kali 96. Berapa ya nak? 3,14 kali 96, 24, ini 8, ini begini ya. Lalu ini 36, 3, 12, 1, 27, 28. Gitu. 11, 10, 3 ya. Belakang koma ada 2 nih, 1, 2. Berarti ini juga 1, 2.
berarti 301,44. Jadi itu volume kerucut 301,44. Satuannya apa, Nak? Ya, karena volume maka sentimeter kubik. Kita lanjut ya. Ini nomor 2, seorang pengrajin cetakan tumpeng mendapat pesanan untuk membuatnya berbentuk kerucut seperti gambar di samping. Jadi volumenya diminta 1205,76 cm kubik, itu volumenya maunya begitu. Kemudian tingginya yang ditanyakan, tentukan tinggi cetakan tumpeng ya. R-nya di sini diketahui 12. Kita tulis rumusnya 1/3 pi R kuadrat T, bukan? Ya. Kemudian volumenya, ini volumenya kita ganti dengan ini ya. 1205 atau 1205,76 itu sama dengan 1/3. Ini kita coba menggunakan 314, lalu R-nya 12 ya. 12, T-nya enggak tahu. Baiklah, kemudian ada yang bisa kita selesaikan dulu. Ini jadi 4. Kemudian apakah 1205,76 bisa dibagi 3,14? Ini belakang koma ada 2 angka, ini juga ada 2 angka. Kita kali 100 ya. Berarti kita tulis di sini saja 120,576. Itu dibagi dengan 314. Kemudian ya coba kali 3, soalnya kalau kali 4 itu nanti jadi 1214 kali 4 kan banyak, sedangkan ini 1205. Coba kita kali 3, 3 kali 4 12 ya. 3 kali 1 3, tambah 1 4. 3 kali 3 9. Kita kurangi, Nak. Ini 3, 6 ini ya. Kemudian ini 11 kurangi 9 2, 7. Ya, 26 dibagi 3 kurang lebih 8 ya. 8 kali 3 kan 24. Ini 32 3, 8 kali 1 8 tambah 3 11 ya, 11. 8 kali 4 24 tambah 1 25. Kita kurangi, Nak. Ini jadi 5. Ini 2. Ini 1 ya. Lalu di sini 6. Ya, nah ini pas ya, 4. Coba saja ini 6, ya kan? Lalu 5, 12. Oh, berarti ini bisa kedua ruas dibagi 3,14 ya. Kedua ruas kita bagi dengan 3,14. Berarti ini jadi 1, ini jadi 384. Jadi 384 sebelah kiri, sebelah kanan tersisa 4, 12 dan T. Coba kita bagi 4 ya. Ini 1, ini dibagi 4 berapa ya? 8, 32 kan? 32, berarti bersisa 64. Berarti ini 9 ya, salah ya, bukan 8. 9 tuh 36. Gitu. Kemudian sisa 2, 24 dibagi 4 6. Gitu. Kemudian ini dibagi 12, sebelah kiri bagi dulu, sebelah kanan juga dibagi 12. Ternyata 8. Berarti T-nya 8. Gitu ya, Nak. Jadi tinggi ya langsung saja 8 cm. Nomor 3, kalian diminta menentukan volumenya. Ya, kalau volume ya sudah kita tulis rumusnya ya. Sudah hafal belum? Ya, kan 1/3 dari volume tabung. Ini memerlukan T ya. Ya, T-nya belum ada. Ini 3,14, R-nya 5 ya, Nak ya.
kan setengahnya dari 10. T-nya misalnya di sini. Ini kan setengahnya itu 5 ya. Berarti 5, 13. Jodohnya berapa? Ya, kalau yang hafal Pitagoras nih, tingginya adalah 12 cm menggunakan triple Pitagoras. Berarti ini kali 12 ya nak ya. Jadi volumenya sama dengan, ya ini bisa disederhanakan menjadi 4. Berarti 3,14 kali 100. Ya kan? 25 kali 4. Ya, jadi volumenya sama dengan 314. Adakah isinya? Ya, ada ini. Kita lanjut ya. Ini nomor 4, kita tentukan T-nya dulu. Kita nggak tahu T-nya ya. T-nya berarti yang di sini. Siku-siku ya. Jadi kita tulis saja nih, volumenya itu kan sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Anak-anak, ini volumenya kita ganti dengan yang ini. Ya kan? Berarti 300 pi, bukan? Sama dengan 1/3 pi. Karena di sini ada pi, nanti kita kedua ruas dibagi pi ya. R-nya 10 ya nak. Berarti ini 10 tinggi, begitu? Nah, ini kedua ruas kita bagi dengan pi. Ya, coret saja, sederhanakan ya. Kemudian kedua ruas kita bagi juga dengan 100. Jadi ini ya. Berarti tinggal 3, yang sebelah sini tinggal ya 1/3 T, bukan? Kedua ruas kita kalikan 3 saja ya. Jadi ini 9, yang ini T. Gitu ya. Jadi isinya C. Ya, semoga paham ya. Sekarang nomor 5 nak. Pada suatu hari Pak Budi melakukan syukuran rumah baru. Pak Budi memesan suatu tumpeng. Tumpeng tersebut memiliki diameter 36 cm dan tinggi 24 cm. Namun di awal acara Pak Budi memotong bagian atas tumpeng tersebut secara mendatar setinggi 8 cm. Berapakah volume dari tumpeng yang tersisa? Ya, ini mungkin gambaran tumpengnya. Kemudian sketsanya seperti ini. Nah, ini sudah pernah ya nak ya. Pada volume itu tidak memerlukan S ya. Jadi kita tidak menggunakan S. Kita tahu ini T1-nya 24, T2-nya 8, R1. Nah, ini setengahnya ya. R1 sama dengan 18 gitu. R2 berapa nih R2? Ya, setengahnya ini ya. R2 sama dengan, ini kan 1/3 ya nak ya. 1/3. Berarti 18 dengan berapa supaya 1/3? Ya, 12 tentu saja dengan 6 ya. Supaya 1/3. Atau 18 dibagi 3 tadi ya, jadi 6. Jadi ditulisnya seperti ini. Bagian atas tumpeng yang dipotong kan juga berbentuk kerucut ya. Berdasarkan kesebangunan R26. Tadi sudah ini ya, R26. R1 18. Tuh. Nah, volume tumpeng yang tersisa itu sama dengan yang sudah dipotong itu dianggap volume potongan ya. Jadi volume tumpeng yang tersisa sama dengan volume tumpeng dikurangi volume potongan yang kecil ini ya. Jadi volume keseluruhan yang belum dipotong dikurangi volume yang dipotong ini. Nah, kalau volumenya itu kan berarti 1/3 pi R kuadrat T kan? Ya, sama. Jadi begitu. Yang pertama yang belum dipotong itu R1, T-nya juga T1. Kalau yang potongan itu R-nya R2, T-nya T2 ya. Jadi kita tinggal masukkan angkanya. Nah, 18 kuadrat ini ada 1/3, mungkin disederhanakan dulu ya. Dengan 24 jadi 8, jadi 18 kuadrat kali 8. Kemudian kalau yang 1/3 pi 6 kuadrat kali 8 itu
Nanti 1/3-nya dikali dengan 6. Nah, hasilnya 2596pi dikurangi 96pi. Ya, hasilnya begitu. Jadi isinya adalah, ya betul, isinya yang D. Baiklah, kita lanjut. Untuk yang nomor 6. Terdapat suatu bangun ruang yang diperoleh dari dua kerucut yang sepusat. Ini kalian masih ingat dari pembahasan video sebelumnya tentang luas permukaan kerucut. Kerucut yang lebih besar berjari-jari 10 cm dan tinggi 24 cm. Jari-jari kerucut kecil itu setengah jari-jari kerucut besar. Tinggi kerucut kecil juga setengah dari tinggi kerucut besar. Yang ditanyakan volume bangun tersebut. Nah, bangunnya seperti sudah pernah ini ya. Oke, baiklah. Kalau ini diisi, ini kan jadi 5. Ini juga 5 ya, Nak ya. Kemudian ini 24, berarti ini 12. Tuh, ini juga 12. Jadi nanti R1, R2-nya, ya ini R1 itu yang besar berarti itu yang 10 cm. Kalau R2 yang kecil yang 5 cm. Kalau T1 yang besar ya, berarti yang 24. Kalau T2 itu yang kecil yang 12. Gitu. Karena volume berarti kita tidak memerlukan S. Rumusnya sama ya, jadi 1/3 pi r kuadrat T. Nah, ini volumenya berarti volume kerucut yang besar dikurangi volume kerucut yang kecil. Volume kerucut tentu saja 1/3 pi r kuadrat T, karena yang besar maka R yang besar yaitu R1. Kalau yang kecil berarti R-nya R2. Yang besar T-nya T1, yang kecil T-nya T2. Kita tinggal memasukkan angkanya. Nah, tinggal mengisi nih, jadi begitu. Jadi isinya adalah 700 pi yang A ya. Baiklah, ini nomor 7. Rumus volume bangun berikut adalah, nah ini ada gabungan ya antara tabung dan kerucut. Volumenya bagaimana? Anak-anak, ini R1 itu sama dengan, maksudnya R yang besar sama dengan R yang kecil, atau R saja ya. Ya, lalu T-nya juga sama, itu T saja kalau begitu kan sama ya. Jadi ini volumenya kan volume tabung ya toh Nak, ditambah dengan volume kerucut. Kalian tahu volume tabung? Ya, pi R kuadrat T. Itu tidak perlu menggunakan T1 T2 karena sama mereka ya. Ditambah 1/3 pi R kuadrat T. Ini pi R kuadrat ya R kuadrat, T ya T, berarti ini satu variabel Nak. Anggap aja satu variabel ya. Seperti misalnya A misalnya. Jadi itu adalah A ditambah 1/3 A begitu Nak. Anggap saja ini A ya. Jadi ini dianggap, kalau tidak ada apa-apa dianggap 1 ya. Jadi 1 tambah 1/3, 1/3 A. Jadi V-nya sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Oh, kalau 1/3 disederhanakan menjadi 1 kali 3, 3 tambah 1 4 ya. 4/3 pi R kuadrat T. Ada isinya? Ada ini. Semoga paham ya Nak. Baiklah, terima kasih kepada Ananda yang sudah belajar dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan untuk masa depan yang lebih baik dan untuk Indonesia Jaya. Kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu melalui Line, WhatsApp, IG, lewat apapun, agar membantu mereka paham lebih baik juga. Diharapkan banyak anak Indonesia terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai yang lebih baik. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan, lalu klik like videonya, klik lonceng untuk semua, agar Ananda mudah mendapatkan video-video lainnya di channel ini. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih, tetap baik hati dan cerdas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.